Selamat datang kembali di channel Hariwar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik mengenai ramalan masa lalu yang kebetulan terjadi pada hari ini. Ada banyak kemungkinan untuk terkaan mengenai masa depan seseorang, suatu negara atau suatu hal. Ramalan lebih bersifat manusiawi karena bisa dibuat berdasarkan analisis, pengetahuan akal budi dan prediksi sebab akibat. Dan tahukah kita, sejarah mencatat ada juga kalangan yang prediksinya menjadi kenyataan. Dan entah ini kebetulan atau mereka benar-benar bisa melihat masa depan. Berikut ini beberapa ramalan yang jadi kenyataan dari Hariwar Misteri. Teknologi. Siapa yang tidak kenal Leonardo da Vinci? Pelukis sekaligus ilmuwan, ahli matematika dan musisi legendaris dari Italia yang hidup pada abad ke-15. Dan ada banyak peninggalan da Vinci, sebut saja diantaranya lukisan Mona Lisa, perjamuan terakhir, dan banyak lagi. Selama 67 tahun masa hidupnya, da Vinci meninggalkan sebuah jurnal, dan isinya tidak lain beberapa rancangan penemuan dan teknologi, yang pada zamannya masih belum ada. Dan sayangnya, penemuan dan teknologi ini memang tidak ditulis secara detail mengenai cara kerja mesin-mesin hasil sketsanya tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana imajinasinya tersebut datang? Karena setelah 400 tahun berlalu sejak kematiannya, beberapa rancangan teknologi dalam jurnalnya itu ternyata menjadi kenyataan. Seperti tank berlapis senjata, lalu diagramnya direalisasikan oleh André Jacques Garnerin pada 1797 menjadi parasut. Berlanjut pada 2000, seorang skydiver, Adrian Nicholas, mengembangkan model parasut yang digambar da Vinci menjadi sebuah balon udara. Apakah pemikiran da Vinci sangat jauh melihat masa depan? Ataukah sebenarnya hanya mengulang peradaban pada masa lalu yang ternyata lebih canggih dari masa hidup da Vinci? Seperti yang banyak kita bahas pada video sebelumnya mengenai peradaban pada masa lalu. Like video ini jika kamu menyukai pembahasannya. Silahkan berikan komentar dan kita berdiskusi di forum ini. Jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru setiap saatnya. Yang selanjutnya adalah kebakaran London. Satu lagi peramal ulung yang terkenal jitu adalah Michael Nostradamus. Meski dianggap seorang peramal, pria Prancis yang hidup di abad ke-16 ini sejatinya berprofesi sebagai apoteker. Hanya saja, seperti da Vinci, dia mempunyai beberapa catatan. Prediksinya yang terkenal adalah kebakaran di London. Sejago merah melahap ibu kota Inggris pada tahun 1666 dan menghancurkan sedikitnya 70.000 rumah yang dihuni oleh 80.000 orang tersebut. Dan tragedi itu merupakan realisasi dari buku yang ditulisnya pada tahun 1555 yang berjudul Last Properties. Dia berkisah, darah akan tertumpah di London, hangus dalam kebakaran besar pada 66. Sangat tepat dalam bentuk kebetulannya, sehingga hal ini menjadi kenyataan yang aneh, yang mau tidak mau membuat kita mempercayainya. Dan hal ini baru satu ramalan yang menjadi kenyataan dari banyak ramalan dari isi buku tersebut. Dan sekarang ini, buku Last Properties dianggap serupa dengan kitab suci, sebagaimana ada banyak kalimat di dalamnya yang bersifat prediksi, yang entah akan terjadi kapan. Bahkan ramalannya masih berlaku hingga era modern seperti sekarang ini. Para penganut teori konspirasi meyakini bahwa ada kode rumit yang perlu dipecahkan untuk mengetahui apa, bagaimana, dan kapan persisnya ramalan dalam buku tersebut akan terjadi. Yang selanjutnya adalah poros kekuatan dunia. Nama Alexis de Tocqueville mungkin terdengar asing, akan tetapi prediksinya menjadi kenyataan cukup populer. Alexis hidup pada tahun 1840-an ketika Amerika Serikat baru mengecap kemerdekaan dari Inggris selama 60 tahun. Dan waktu itu Amerika Serikat masih terbagi dalam negara-negara konfederasi, perang sipil berkecamuk di mana-mana, dan Rusia juga masih di bawah kekuasaan autokratik seorang tsar. Dan dalam keadaan seperti itu, ilmuwan politik tersebut mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Demokrasi di Amerika. Dia menulis, sekarang ada dua negara besar di dunia, berangkat dari titik yang berbeda, tetapi mengarah ke tujuan yang sama, Rusia dan Anglo-Amerika. Masing-masing tampaknya terpanggil oleh hasrat tersembunyi yang bertujuan pada suatu hari nanti menggenggam dalam tangannya nasib setengah penduduk dunia.
Dan siapa sangka, maksud ucapannya menjelma sebuah peristiwa pada paruh akhir abad ke-20. Rusia dan Amerika Serikat bersitegang, dan adu unggul kemajuan teknologi nuklir dan pengaruh di komunitas internasional. Nah, yang tidak kalah menarik adalah manusia mendarat di bulan. Penulis lain yang karya fiksinya menjadi kenyataan adalah Jules Verne. Jules Verne, lahir 8 Februari 1828, adalah seorang pengarang novel berkebangsaan Prancis dan perintis genre fiksi ilmiah. Buku-buku karyanya antara lain Around the World in 80 Days, 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth, dan 5 Weeks on the Balloon. Pada tahun 1865, penulis Jules Verne merilis From the Earth to the Moon, menggambarkan misi 3 orang Amerika untuk meluncurkan pesawat luar angkasa dan mendarat di bulan. Nah, bagian dari novel itu mirip dengan pendaratan di bulan pertama yang terjadi 104 tahun kemudian. Ethical problem with this at all? This is like one of those good lies, like Santa Claus and the Easter Bunny. Bukankah ini merupakan hal yang kebetulan? Sejak kapan Jules Verne tahu jika permukaan bulan bisa diinjak pada abad 18-an? Dan kenapa novel tersebut menggambarkan 3 orang yang ke bulan, yang secara kebetulan terjadi 100 tahun kemudian? Kita mengetahui sejarah perlombaan untuk menguasai ruang angkasa dimulai pada tahun 1950-an, dan saat itu 2 negara adidaya global, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bersaing ketat. Dan akhirnya adalah pendaratan pertama di bulan terjadi pada 20 Juli 1969. Dan Neil Armstrong membuat lompatan besar tersebut dengan mendarat di permukaan bulan yang digambar kasar dan penuh berbatuan. Namun begitu, yang membuat karya Jules Verne sangat presisi bukan prediksi soal pendaratan Armstrong ke bulan, akan tetapi kemiripan misi Apollo itu dengan beberapa rincian perjalanan dalam bukunya. Jumlah astronot yang terbang pun sama, dan lokasi keberangkatan roket pun sama dari Florida. Ada yang anehkah mengenai hal ini? Masa depankah yang aneh, ataukah masa lalu berupa ramalannya yang penuh keanehan? Keduanya menyimpan tanda tanya yang besar. Dia juga menyebutkan kalau hal pertama yang akan dirasakan si penjelajah adalah pergerakannya lebih ringan. Dan padahal pada masa itu ilmuwan belum tahu kalau selain di bumi, gaya gravitasi bekerja dengan cara yang berbeda, atau bahkan tidak ada sama sekali. Verne juga meramalkan bahwa suatu hari orang akan mendengarkan berita daripada hanya membaca koran, dan prediksi ini dibuat pada tahun 1889, tetapi siaran radio pertama tidak terjadi sampai tahun 1920-an. Alih-alih dicetak, Earth Chronicle setiap pagi akan diucapkan kepada pelanggan, yang berasal percakapan yang menarik dengan wartawan, negarawan, dan ilmuwan, mempelajari berita pada hari itu. Tulis Verne dalam cerita pendek In the Year 2889. Kemudian, siaran televisi pertama ditayangkan 30 tahun setelah siaran radio pertama disiarkan. Dan sejak saat itu, orang Amerika dapat menonton banyak momen penting di TV, termasuk pidato pengunduran diri Presiden Richard Nixon. Dan yang paling menarik terakhir adalah prediksi kematiannya sendiri. Mark Twain, pengarang kenamaan Amerika ini juga secara kebetulan mengejutkan pernah punya prediksi yang tepat. Dalam buku autobiografinya pada 1909, Mark Twain meramalkan waktu kematiannya sendiri. Pengarang Tom Sawyer itu lahir pada 30 November 1835, tidak lama setelah komet Halley melintas bumi. Dan mengenai komet Halley, bahwa bintang berekor itu hanya menampakkan diri di langit bumi setiap 75-76 tahun sekali. Dan pada usianya yang ke-74 tahun, Twain pun menulis, "Saya lahir bertepatan dengan kedatangan komet Halley pada 1835, dan komet itu akan datang lagi tahun depan. Saya harap bisa ikut pergi bersamanya." Dan benar saja, Twain meninggal pada 21 April 1910, tepat setelah komet Halley melintasi bumi. Selain itu, cerita pendek bergenre fiksi ilmiah pada 1898 berjudul From London Times in 1904 juga memprediksi adanya perangkat bernama teleelektroskop yang menghubungkan dunia dengan kabel telepon. Dia menyebut perangkat canggih itu akan memungkinkan semua orang bisa melihat keseharian orang lain di mana saja. Walaupun hasilnya tidak sama persis dari segi nama, tapi sekarang kita tahu kalau teknologi dimaksud adalah World Wide Web, yang menjadi cikal bakal jaringan internet, yang dipelopori oleh Tim Berners-Lee pada 1991.
Tidak diketahui dengan pasti bagaimana orang dari masa lalu ini dapat memprediksi berbagai kejadian. Namun, percaya atau tidak, beberapa prediksi tersebut terbukti benar terjadi. Atau dalam kata lain, memang benar dilakukan persis seperti yang digambarkan pada masa lalu, secara kebetulan. Dan itulah beberapa hal menarik mengenai ramalan pada masa depan yang kebetulan terjadi, dan dilakukan oleh manusia berbagai zaman. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Mistikus asal Bulgaria, Baba Vanga, telah meramalkan sebelumnya mengenai kehancuran ekonomi global yang dapat menghancurkan Eropa setelah Brexit atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan virus corona. Baba Vanga juga dikatakan telah meramal tragedi WTC, tenggelamnya kapal selam Rusia Kursk, dan krisis Brexit Inggris pada tahun 2016. Dan sekarang salah satu prediksi terbesarnya juga bisa menjadi kenyataan. Dan tahun 2020, dia meramalkan krisis ekonomi besar di Eropa, mengatakan bahwa benua tersebut akan segera menemui akhir peradabannya. Kehancuran ekonomi yang akan datang tampaknya dipercepat oleh pandemi virus yang telah memaksa dunia untuk istirahat sejenak. Baba Vanga mengatakan Eropa akan menghadapi begitu banyak masalah tahun ini sehingga akan menjadi gurun tandus tanpa kehidupan. Dan kebetulan seorang pakar lapangan termasuk Gubernur Bank Inggris, Mark Carney, telah lama mengatakan bahwa kehancuran ekonomi global sedang berlangsung, dan sekarang Dana Moneter Internasional telah diperingatkan akan hal tersebut. Pengikutnya mengklaim ia memiliki tingkat akurasi 85% dalam memprediksi segala hal, yang diteliti oleh mantan Direktur Bulgarian Institute of Suggestology, Profesor Georgi Lozanov. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan tekan tombol subscribe, dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.